Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 78. Malam tiba. Suasana mansion terlihat ramai dari biasanya. Anak-anak berlarian di dalam rumah besar itu. Dan para orang tua masih mengobrol sampai makan malam tiba. Pak Budi beserta pelayan sedang menyiapkan aneka makanan lezat. Setelah makanan tersusun rapi di atas meja, pria parubaya itu menghampiri keluarga yang tengah berkumpul di ruang keluarga. Makan malam sudah siap dihidang, silakan, ujar Pak Budi. Dan semua keluarga berpindah ke ruang makan. Di meja makan yang menampung cukup banyak orang, telah terhidang komplit dengan makanan penutup. Semuanya sangat lahap menikmati makanan itu. Terima kasih, Diki, ujar Nyonya Amel di sela-sela menyantap makanannya. Tante harusnya berterima kasih sama Nita, sahut Diki. Iya, Tante belum mengucapkan apapun kepadanya. Kata Zira dan Ziko, dia telah kembali ke kampungnya, ujar Nyonya Amel. Zira mengingat di mana Nita kritis, tapi dalam hitungan jam, yang belum sampai 1 hari wanita itu sadar. Dokter, Nita pada malam hari koma, dan pagi buta sudah sadar, ujar Zira. Iya, kenapa? Tanya dokter balik. Apa dia memang benar-benar koma atau hanya sandiwaranya? Pertanyaan itu membuat keluarga menoleh ke arahnya. Iya, sahut dokter Diki singkat. Dan sekarang semua menatap dokter Diki. Iya, apa maksud kamu? Tanya Ziko. Dokter Diki meletakkan sendok yang ada di tangannya ke atas piring. Kamu ingat, Zira? Dulu kita pernah melakukan hal yang sama pada saat kamu mengalami kecelakaan. Aku membuat kamu terlihat hilang ingatan, sahutnya. Jadi, kamu membuat Nita hilang ingatan juga? Tanya Ziko. Seketika Zira langsung menepuk suaminya. Apa ada yang salah dari pertanyaanku? Tanya Ziko. Iya, salah benar. Dokter Diki bukan membuat Nita hilang ingatan, tapi pura-pura koma. Benar tidak, dokter? Tanya Zira. Iya, benar. Kenapa kamu sekarang suka mengelabui kami? Protes Ziko. Kalau tidak seperti itu, kalian tidak akan sadar. Padahal saling mencintai, tapi keras kepala. Benar sekali, timpal Kevin semangat. Sok jual mahal, padahal jual murah tidak laku, ujar Kevin lagi. Dan seketika pasangan suami istri itu melempar Kevin dengan serbet. Tuan, Nona, sekarang bukan waktunya main lempar lembing, ujar Kevin dengan mimik wajah minta dikasihani. Zira menoleh ke arah Menik. Menik, berapa usia kandungan kamu? 6 minggu, Nona, sahutnya. Apa kamu ada mengidam sesuatu? Belum ada, sahut Menik lagi. Pasti Nona berharap Menik mengidam aneh-aneh lagi. Itu tidak akan terjadi ya kan sayang? Tanya Menik ke Kevin. Ada sayang, hanya saja aku takut minta sama kamu, sahutnya. Syukurin, Ziko bertepuk tangan. Nik, kalau mengidam jangan diam saja, nanti anak kamu mengencas loh, ujar Zira semangat. Menik menatap suaminya. Aku mau tidur. Menik menatap semuanya satu persatu. Ayo katakan, jangan malu. Desak Zira sengaja membuat Kevin merana. Aku ingin tidur di tenda bersama kamu. Apa? Kevin sontak berdiri. Kenapa tidak mengidam naik gunung saja? Protes Kevin. Menik menarik tangan suaminya untuk duduk. Ya sudah, aku ganti. Memangnya ada daftar lagi nih? Tanya Zira. Ada, tapi tidak saya bawa. Mendengar hal itu, Kevin langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Please sayang, jangan mengidam aneh. Kevin memohon. Enggak kok, aku hanya ingin makan bunga kantil. Buset. Ziko langsung berdiri. Nih, itu bapaknya Kevin apa Gundurwo? Tanya Ziko penasaran. Dan semuanya tertawa. Ya sudah, Vin. Kelopak bunga mawar sudah. Sekarang bunga kantil. Besok minta makan bunga apa nih? Tanya Zira. Bunga tahi ayam, sahutnya polos. Tahinya mau? Protes Kevin sembari menggelengkan kepalanya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, ujar Zira. Apa maksud Nona? Kamu yang menghamili Menik. Ya sudah, siapkan semua permintaannya. Kalau perlu, siapkan menyan dan kendi. Terus panggil tuyul. Hahaha. Semua tertawa kencang. Di kafe, Langit tidak berkonsentrasi. Dia terus memikirkan ucapan Jeling. Kakak kenapa? Tanya Pelangi memperhatikan wajah kakaknya yang bingung. Kakak siap menikahi Zelin walaupun hanya seminggu, sahutnya. Apa? Pelangi kaget. Kenapa kakak terlalu bodoh? Hanya karena sangat mencintainya, lalu mau diperalatnya?
Jangan korbankan harga diri kakak, ujar pelangi sedih. Terus kakak bisa apa? Melihatnya menangisi Koko. Kakak tidak bisa melihatnya menangis. Itu bukan tanggung jawab kakak yang menceraikan Koko. Dan sekarang dia mau kembali dengan Zelin. Kenapa dia menceraikan Zelin kalau ternyata dia masih mencintai? Pokoknya aku tidak setuju. Setuju tidak setuju, kakak akan tetap membantunya. Walaupun hanya seminggu kami menikah. Kakak rasa itu sudah sangat membuat kakak bahagia, ujarnya. Kakak gila, seru pelangi kesal. Iya, kakak gila karena cinta, sahutnya sembari melepas apron yang ada di tubuhnya. Kakak mau kemana? Pelangi bingung. Kakak mau melamar Zelin, sahutnya senang. Kakak! Teriak pelangi. Tapi Langit telah melajukan motornya. Bima menenangkan istrinya yang menangis. Kenapa kakakku begitu bodoh? Kerutunya menangis. Kita sudah melarangnya, dan dia juga sudah dewasa. Dia tahu mana yang baik dan buruk untuknya. Biarkan saja, walaupun hanya seminggu mereka menikah, dan itu dapat membuat Langit senang, kenapa tidak? Ujar Bima menenangkan istrinya. Jangan menangis, nanti anak kita cengeng. Bima menarik hidung istrinya. Nggak apa-apa kalau cewek cengeng. Memangnya anak kita cewek? Tanya Bima heran. Nggak tahu, tapi kalau perasaanku mengatakan cewek. Langit melajukan motornya dengan sangat kencang. Aku tidak membawa cincin, gumamnya sembari melirik jam tangannya. Sepertinya toko perhiasan masih buka, gumamnya. Dan dalam beberapa menit dia sampai di toko perhiasan. Menanyakan harga cincin yang bertahtakan berlian. Dan pilihan jatuh pada berlian kecil dengan harga 50 juta. Cincin sudah, dan yang belum apa ya? Gumamnya memikirkan sesuatu. Iya bunga. Gumamnya melirik jam tangannya lagi. Semoga masih buka. Langit melajukan motornya ke tempat toko bunga berada. Toko bunga berada di jalan yang berbeda. Dan dia harus melajukan motornya dengan kencang agar toko itu tidak tutup. Setelah sampai di jalan itu, dia melihat deretan toko sudah tutup. Dan ada satu toko. Terlihat seseorang sedang menutup pintu toko. Langit memarkirkan motornya dengan segera. Bu, beli bunga. Sudah tutup mas, sahut ibu itu. Tolong bu, saya mau melamar kekasih saya malam ini. Langit menunjukkan kotak cincin yang dibelinya. Hal itu membuat ibu itu tidak tega. Ibu itu membuka kembali tokonya. Pilihlah, tapi hanya sedikit pilihannya, ujar si ibu. Bu, apa ini buket bunga? Tanyanya bingung. Iya, itu lagi tren sekarang. Buket bunga mawar nggak ada? Tanyanya lagi. Kalau datangnya pagi, pasti masih ada. Yang ada hanya itu. Kalau nggak mau, saya tutup nih toko, ujar si ibu. Akhirnya Langit membeli buket aneh itu. Daripada tidak ada, itu pikirnya. Sesampai di depan mansion pukul 9 malam. Semoga dia belum tidur, gumamnya sembari memencet bel. Pria berbadan besar keluar dan menatap Langit dari atas sampai bawah. Ada Zelin, tanyanya. Kamu siapa? Tanya pria itu. Langit. Salah satu pria berbadan besar masuk, dan pria lainnya masih berdiri di depan Langit. Pak, ada yang mencari Nona Zelin, namanya Langit, ujar pria itu. Pak Budi masuk dan menghampiri keluarga yang sedang mengobrol. Permisi, ada tamu, ujar Pak Budi. Semua menoleh ke arah Pak Budi. Siapa pak? Tanya Nyonya Amel. Langit. Zelin, Zira, dan Nyonya Amel saling bertukar pandang. Untuk apa dia malam-malam kesini? Tanya Ziko. Ya sudah, suruh dia masuk, kata Ziko ke Pak Budi. Pak Budi memerintahkan pria tadi untuk membawa Langit masuk. Dan tidak berapa lama Langit masuk ke dalam rumah itu. Semua orang langsung berdiri ketika melihat sesuatu di tangan Langit. Tuan, itu buket bunga atau apa? Tanya Kevin berbisik. Bentuknya mirip buket bunga, tapi kenapa isinya sayuran? Ziko bingung. Mungkin dia memasak, sahut Kevin asal. Ada keperluan apa kamu kesini? Tanya Zira. Langit tidak menjawab, tapi dia mendekati Zelin. Aku pernah mengatakan kepadamu kalau aku akan menunggumu. Dan sekarang aku ingin... Langit membuka kotak cincin di hadapan Zelin dan semuanya. Semua keluarga langsung ternganga. Aku sangat mencintaimu. Dan aku ingin merangkai masa depan denganmu. Ujar Langit sembari berdiri dengan salah satu lututnya. Zira langsung menarik adiknya. Jangan menerimanya kalau kamu mempunyai niat untuk bercerai dengannya, ujar Zira mengingatkan. Zelin menatap Langit yang masih berdiri dengan salah satu lututnya. Dia mendekati pria itu. Aku mau bicara. Zelin berlalu meninggalkan keluarganya dan Langit mengikutinya. Mereka berhenti di beranda depan. Kenapa kamu melamarku? Kamu tahu kan kalau aku hanya ingin pernikahan seminggu, ujarnya. Iya, aku tahu. Makanya aku datang melamarmu, sahut Langit.
Mendengar jawaban pria itu membuat jantungnya berdetak. "Kamu aneh?" Zelin menggelengkan kepalanya. "Iya, aku memang aneh. Dan aku melakukan ini semua karena rasa cinta yang sangat dalam kepadamu," sahutnya. Dan jantung Zelin kembali berdetak. "Apa kamu mau menerimaku?" tanya langit lagi sembari menunjukkan cincin berlian. Zelin memikirkan semuanya. "Aku mempunyai satu syarat untukmu." "Iya, katakanlah." "Selama kita menikah seminggu, aku tidak ingin kamu menggauliku ataupun mencium. Menyentuh semuanya tidak boleh." "Baik, aku setuju," sahut langit. Hal itu membuat Zelin bingung. Dia merasa langit benar-benar gila dan mau menuruti semua kemauannya. "Bagaimana?" tanya langit lagi. "Aku tidak mau kamu mengatakan syarat ini ke keluargaku," ujarnya lagi. "Iya, aku akan menutup rapat syarat darimu." Dengan perasaan berdebar, Zelin mengulurkan tangannya. Dan itu arti kalau dia menerima lamaran itu. Dengan semangat, langit menyematkan cincin itu. Dan ketika dia memeluk, Zelin langsung mendorongnya. "Tidak ada peluk dan cium, ingat itu," ujarnya tegas. "Tidak ada resepsi," ujar Zelin lagi. "Oke, apapun akan aku turuti," sahut langit sembari menyerahkan buket aneh itu ke Zelin. Zelin masuk ke dalam rumahnya, diikuti langit. Melihat Zelin membawa buket bunga, membuat semuanya berpikir kalau Zelin telah menerima lamaran itu. "Kenapa dia menerima lamaran langit?" bisik Nyonya Amel ke Zira. "Sepertinya Zelin tidak akan melakukan hal bodoh tadi. Mungkin dia sedang berusaha melupakan Koko," sahut Zira. Keluarga berpikir demikian, tapi kenyataannya Zelin tetap pada pendiriannya untuk menikah hanya seminggu. Bersambung.